Kebakaran Terra Drone, korsleting, yang terlalu strategis di tengah rivalitas drone AS China. Gedung Cyber 1 di Kemayoran, Jakarta Pusat, berubah menjadi lautan api Selasa siang, 9/12. Kantor PT Terra Drone Indonesia di lantai 11 hangus total, menewaskan 22 orang dan melukai puluhan lainnya. Api, yang bermula dari korsleting listrik pada panel AC, menyebar cepat berkat baterai lithium-ion drone yang tersimpan ratusan unit. Kerugian, ratusan miliar rupiah, termasuk data pemetaan nasional yang lenyap. Polisi dan damkar yakin, ini kecelakaan. Tapi di era perang hibrida AS China, narasi itu terlalu naif. Terra Drone bukanlah perusahaan biasa. Mereka pemimpin global drone mapping, dengan jaringan di 30 negara dan mitra BUMN Indonesia seperti Pertamina dan PLN. Didirikan 2016 di Jepang, Terra Drone punya divisi Terra Agri yang memetakan lahan sawit Sumatera sejak 2021. Bekerja sama dengan IFC, World Bank, untuk survei petani swadaya di Riau. Bahkan, mereka menyelesaikan pemetaan udara tol Cisumdawu, 30 km di Jawa Barat, tahun lalu. Data itu sangat strategis, menyangkut lokasi tambang nikel, jalur BRI China, dan infrastruktur kritis. Kebetulan yang mengundang kecurigaan kebakaran ini kebetulan timingnya Koya pas banget. Hanya 10 hari setelah Starlink, kontrak .AS 1,8 miliar dolar, aktif di Aceh pasca senyar. Dan saat China dorong rival satelit SpaceCell, 648 unit luncur 2025. Terra Drone, yang netral Jepang tapi kontrak Barat, Freeport, dan China, BRI pemetaan, jadi target sempurna. Dalam 2 tahun, 3 kantor drone Indonesia terbakar. DJI, China Affiliated, 2023, Autel Robotics 2024, dan kini Terra. Semua korsleting, semua data hangus. Kebetulankah? Atau pola hard drive terbakar ala Snowden, terlalu strategis untuk disebut kebetulan. Drone di persimpangan geopolitik rivalitas AS China 2025 makin gila. AS batasi ekspor chipset ketat, China unggul AI, DeepSeek LLM. Di Indo-Pasifik, drone jadi senjata utama. Terra Drone mapping Natuna, klaim China, Morowali, nikel BRI, dan Sabang, pelabuhan strategis. Di era perang hibrida, menghancurkan data tanpa meninggalkan sidik jari adalah seni tersendiri. Cara paling murah dan paling bersih adalah bakar saja kantornya. Tidak perlu bom, tidak perlu peretasan. Cukup buat seperti korsleting listrik, dan data pemetaan strategis pun lenyap selamanya. Siapa yang diuntungkan? Kebakaran ini sangat menguntungkan dua pihak sekaligus. AS tidak perlu lagi khawatir data Terra Drone jatuh ke tangan China. China juga tidak perlu khawatir drone Terra Drone terus memetakan proyek BRI mereka untuk kepentingan Barat. Hasil akhir, kedua belah pihak akan terlihat bersih, dan Indonesia lah pihak yang jelas merugi. Data yang hangus bukan sekadar file CAD, itu peta detail tambang, jalur pipa gas, zona ekonomi eksklusif, dan infrastruktur kritis yang bisa dipakai untuk perencanaan militer, sabotase ekonomi, atau bahkan negosiasi utang. Nilainya tidak terhitung dalam rupiah, tapi dalam bentuk kedaulatan. Pola yang terus berulang, kita pernah mengalami hal serupa. 2018, gudang data BP Migas terbakar, data blok minyak hilang. 2021, server Kementerian Keuangan, ransomware, dan data utang lenyap. 2024, kantor DJI terbakar, data survei Natuna Rai. Semua selalu berakhir dengan kesimpulan yang sama, korsleting listrik. Peringatan keras untuk kedaulatan data ini, peringatan keras bahwa aset data strategis Indonesia sudah menjadi sasaran empuk dalam perang hibrida AS China.
Kebakaran Terradrone harus diinvestigasi secara independen, melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, dan Komisi IDPR. Server cadangan harus diaudit, dan data nasional harus dilindungi dengan standar militer. Jika tidak, besok giliran data kependudukan, data cadangan minyak, atau data pertahanan yang korsleting. Karena di perang senyap ini, yang terbakar bukan hanya gedung, tapi juga kedaulatan kita. Malika Dwiana, tanggal 10 Desember tahun 2025.